Saudara, hari ini kita akan lanjutkan dengan serial pelajaran kita tentang akhir zaman. Doktrin akhir zaman yang disebut dengan eskatologi. Dalam studi eskatologi ada salah satu topik yang sangat penting di dalamnya, yaitu penghakiman terakhir, last judgment. Itu yang akan kita pelajari. Dan minggu depan kalau Tuhan memberi saudara panjang umur datang, kita akan tutup serial kita dengan tema masa kekekalan. Itu tema untuk minggu depan, saya akan bicara soal masa kekekalan. Nah saudara, dalam studi penghakiman terakhir ini sangat-sangat penting. Sebab saat itu adalah saat yang terakhir. Iblis dan antek-anteknya dan semua pengikut iblis itu akan menerima penghakiman sekaligus eksekusi. Nah, berbicara soal penghakiman, sebenarnya dalam hidup kita di bumi ini pun kita sudah melihat adanya penghakiman Tuhan, tanda kutip, hukuman Tuhan yang terlaksana, yang dilakukan di muka bumi ini. Itu yang disebut dengan penghakiman yang bersifat plural atau berulang. Kalau saudara menabur yang jahat, saudara mungkin akan menuai yang jahat di muka bumi ini. Daud misalnya dia membunuh, kemudian dia harus menghadapi anaknya, keluarganya dibunuh. Ya. Jadi orang yang berbuat jahat akan mendapatkan penghakiman balasan yang jahat. Dan Tuhan juga memberikan kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Dalam agama Hindu ada sebuah ajaran disebut dengan karma, hukum karma. Kira-kira begitu. Orang yang berbuat jahat akan menerima yang jahat. Orang yang berbuat baik akan menerima yang baik. Itu terjadi di muka bumi. Sebenarnya secara kekristenan dan secara Alkitab itu terjadi. Tuhan bisa melaksanakan penghakiman dan hukuman sesuka dia terhadap manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Namun soal penghakiman terakhir itu bersifat tunggal, satu kali saja. Itu yang disebut dengan pada hari kiamat, hari terakhir, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali ke muka bumi ini. Di situ akan dilaksanakan last judgment, penghakiman yang terakhir. Nah, penghakiman terakhir ini untuk menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha adil. Allah kita adalah Allah yang maha kudus. Allah kita adalah Allah yang maha benar. Dan pada saat itu seluruh sifat Allah itu akan dilaksanakan. Sehingga tidak ada seorang pun, termasuk iblis, termasuk seluruh manusia dengan segala macam latar belakang, gak ada seorang pun yang bisa menuduh Tuhan tidak adil atau menuduh Tuhan tidak baik selama ini. Walaupun di muka bumi kadangkala atau seringkali manusia menganggap Tuhan tidak adil. Kalau dapat penderitaan bilangnya apa? Oh Tuhan gak adil nih ya. Dapat susah, oh Tuhan gak baik nih. Tapi pada hari itu apapun yang diputuskan oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan tidak benar, tidak adil, atau tidak baik. Itulah last judgment yang satu kali. Nah, saya ingin mengajak kita, mari kita membaca bersama dalam Alkitab, Wahyu pasal 20 ayat 11-15. Dari bagian ini kita akan belajar soal last judgment atau penghakiman terakhir. Wahyu 20 ayat 11-15. Apa kesaksian Alkitab tentang penghakiman terakhir? Wahyu pasal 20 ayat 11-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. 15.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, saudara, yang pertama jelas sekali bahwa penghakiman terakhir ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia itu menunjukkan kepada Kristus yang duduk di atas tahta putih. Yesus Kristus yang sudah menang, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan iblis itu duduk di atas tahta putih. Nah, tahta putih itu adalah sebuah simbol dari kekudusan Tuhan, dari kebenaran Tuhan, dari kesucian Tuhan, dari keadilan Tuhan. Yesus Kristus adalah hakim yang maha adil pada saat itu, yang akan melakukan penghakiman akhir dan mengeksekusi hukuman yang terakhir. Nah, kapan waktunya? Waktunya adalah dalam konteks Wahyu 20 ini, waktunya adalah segera setelah Yesus datang ke dunia ini kedua kali, ya, yang disebut dengan kiamat. Setelah perang Harmagedon, perang yang terakhir yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, maka Kristus datang dengan pasukan malaikatnya. Pada saat itu, langit dan bumi yang ada sekarang, yang berdosa, yang melawan Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, itu akan lenyap. Itu hari kiamat. Jadi gak ada yang tersisa. Jangan saudara kumpulkan harta dan di bumi ini disimpan banyak-banyak. Ya, percuma, saat itu ludes, habis semuanya. Ludes, dan kemudian Kristus akan duduk atau berdiri di tahta putih itu. Dan semua orang dikatakan saat itu, ya, akan menghadap tahta putih. Ayat 12a, penghakiman terakhir ini bersifat universal, tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, sekolah, tidak sekolah, ya, suku bangsa apapun, tanpa kecuali. Semua manusia, ayat 13 mengatakan, semua manusia akan ada di hadapan tahta putih. Nah, manusia yang tidak mati pada saat itu, mungkin sebagian kita tidak mati kalau kiamat, yang tidak mati, firman Tuhan mengatakan akan diubah sekejap mata, mendapat tubuh yang baru, tubuh rohani. Dan yang mati kemudian, yang mati akan dibangkitkan dengan tubuh rohani untuk menghadap tahta putih itu. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Gak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi pada saat itu. Walaupun hari ini ketika kau hidup, seringkali manusia melarikan diri dan bersembunyi dari hadapan Tuhan, mencoba menghindar dari Tuhan. Tapi pada hari itu tidak mungkin seorang pun bisa menghindar. Nah, kalau saudara membaca Injil, ya, kitab Injil, Yesus pernah memberikan dua perumpamaan tentang penghakiman akhir, yaitu pada saat itu seluruh manusia itu digambarkan seperti apa? Seperti lalang dan gandum akan dipisah. Ada kelompok lalang, ada kelompok gandum. Lalang adalah simbol orang yang tidak percaya, dan gandum adalah simbol orang yang percaya. Atau antara kambing orang yang tidak percaya dan domba orang yang percaya. Pada saat itu, dan keadilan Tuhan akan dilaksanakan. Saudaraku, ketika hari ini kita hidup di dunia ini, tidak bisa terhindar bahwa engkau bisa menghadapi ketidakadilan, menghadapi ketidakbenaran. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan putus asa, tapi bersabar menunggu hari yang paling adil itu. Kita gak bisa hidup terpisah hari ini. Saya gak mau bergaul dengan orang yang gak percaya. Gak bisa. Lalang dan gandum hari ini bercampur, hidup bersama di bumi. Kambing dan domba hidup bersama. Saudara gak bisa bertapa kemana gitu, melarikan diri, bersembunyi. No. Biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama. Biarkan kambing dan domba tumbuh bersama. Tapi kalau saudara domba, tetap jadi domba yang baik dan benar. Kalau saudara gandum, walaupun di tengah-tengahmu ada lalang, tetap menjadi gandum, jangan berubah jadi lalang. Itu maksudnya. Tetap ada sebuah kesaksian. Kalau saudara pun harus dihimpit oleh si lalang dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran, jangan balas kejahatan dengan kejahatan.
Jangan hidup seperti mereka, tapi berubah, berbeda, bertahan. Karena pada saatnya nanti, last judgment, penghakiman terakhir, di situ saudara akan mengalami keadilan Tuhan yang paling adil. Jadi jangan cepat-cepat bilang Tuhan gak adil kalau saudara tidak suka, tidak senang menghadapi kesusahan, menghadapi hal-hal yang sulit. Jangan cepat-cepat dari mulut saudara kemudian menuduh Tuhan, menghakimi Tuhan. Sebab engkau tidak tahu, pada hari itu saudara akan menyaksikan keadilan Tuhan yang paling adil. Kebenaran kedua, ada 2 kitab yang akan dibuka dan dipakai untuk penghakiman pada hari itu, penghakiman terakhir. Ayat 12, ada istilah semua kitab. Ya. Jadi semua orang mati itu akan dikumpulkan dari berbagai tempat. Ya. Yang di laut, yang mati di udara, yang mati di darat, yang mati dimanapun itu akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Dan di situ ada istilah semua kitab. Itu menunjuk kitab apa? Semua kitab di situ adalah kitab kematian. Semua orang yang mati yang tercatat dalam kitab kematian itu akan dipanggil. Tidak bisa melarikannya. Ya. Jadi Tuhan itu unik. Dia yang menentukan kita lahir, Dia yang menentukan kita mati. Waktunya ditentukan Tuhan. Tercatat dalam kitab kematian. Jadi kitab kematian adalah kitab yang mencatat semua nama-nama orang yang sudah meninggal dimanapun, kapanpun, ya, di lokasi apapun, dengan cara apapun, sejak zaman pertama Adam dan Hawa diciptakan sampai pada hari kiamat nanti. Dan pada waktu itulah kitab kematian itu dibuka, dipanggil. Jadi saudara, hari ini ketika engkau melihat sesuatu atau seseorang yang meninggal yang tidak cocok dengan pengertian saudara dan hati saudara, saudara jangan cepat-cepat menuduh Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang tentukan. Contoh misalnya ada orang yang mati ketabrak kereta api, atau bencana 9/11 misalnya kan, atau kena gempa, atau kena badai, kena tsunami. Tuhan tentukan kan? Dicatatkan dalam di situ kitab kematian? Tidak. Tuhan tidak mencatat caranya mati, tapi kitab kematian mencatat usianya manusia. Perhatikan ini. Tuhan tidak menentukan caranya manusia mati, tapi Tuhan menentukan umurnya. Umur ditentukan Tuhan, bukan cara. Cara bagi Tuhan nggak ada problem, nggak ada masalah. Memang semua harus mati kok. Semua manusia berdosa harus mati. Dan memang efek akibat dari dosa membuat bumi kita sudah terkutuk. Ada badai, ada gempa, ya, ada sakit penyakit, ada orang jahat. Ada berbagai macam hal bisa terjadi. Tuhan tidak menentukan cara orang mati. Jadi saudara jangan menuduh Tuhan, wah kok kejam ya, dia orang Kristen, wah pendeta lagi melayani 40 tahun, matinya saudara kejepit sama kereta api gepeng, kayak film kartun. Pasti itu pendeta dosanya banyak tuh ya. Kalau kita cepat menghakimi orang lain, tuh kan kadang-kadang kita kira kita lebih dari orang lain, mengerti nggak saudara? Soalnya dosa kita lebih ringan, kalau lihat orang lain lebih susah, bisa muncul tuh. Kita rasa kita lebih hebat, kita mulai menghakimi orang. No. Siapa saja, kalau kita melihat seluruh murid Kristus, seluruh rasul Yesus Kristus, itu mati syahid, saudara. Matinya mengerikan, ya? Matinya mengenaskan, menyedihkan. Apakah Tuhan itu, mereka lebih jahat dari kita sehingga mereka matinya begitu? Ada yang dipenggal, ya kan? Ada yang dirajam. Tuhan tidak menentukan cara meninggal atau mati. Bagi Tuhan nggak ada, sama saja. Tapi Tuhan menentukan usianya, ya. Jadi ini yang disebut dengan kitab kematian. Nah, kemudian muncul istilah kitab yang lain. Nah, ini yang penting, ini kitab kedua. Kitab kedua yang digunakan dalam penghakiman akhir adalah kitab kehidupan. Kemudian dibuka kitab yang lain, itu kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan ini hanya mencatat orang-orang yang sudah
diselamatkan. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dicatat dalam kitab kehidupan. Nah, ketika kitab kehidupan ini dibuka, maka orang-orang yang nanti namanya tidak ada itu akan menghadapi hukumannya. Itu sebabnya kitab ini sangat-sangat penting. Ini disebut dengan kitab keselamatan. Yesus dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20b mengatakan kepada para murid yang waktu itu sangat senang. Mereka bangga, mereka merasa hebat, merasa berhasil. Ketika dalam pelayanan mereka berhasil mengusir setan. Kalau bisa berhasil mengusir setan, bangga gak? Rasa hebat? Setan gue tengking aja melayang, katanya ya. Melaporkan kepada Yesus. Lalu Yesus jawab di Lukas 10:20. Yesus bilang, jangan kamu bersukacita oleh hal demikian, tapi bersukacitalah kamu kalau namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Ya. Jadi saudara, kebanggaan orang percaya yang perlu saudara sharingkan dan ceritakan kepada orang lain adalah bahwa Yesus mengasihi kamu, mengampuni kamu, dan kemudian mencatat namamu dalam kitab kehidupan. Itu jauh lebih penting kamu ceritakan daripada apa? Keberhasilanmu, ya? Kesuksesanmu, kepintaranmu, kekayaanmu, kehebatanmu. Itu gak penting. Itu gak seharusnya menjadi dasar kamu sukacita. Tidak seharusnya menjadi fondasi kamu bersukacita. Tapi bersukacitalah, kata Yesus, kalau namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, izinkan saya tanya, selama ini saudara senang bersukacita karena apa? Karena dapat uang banyak? Karena dapat makanan enak seperti ikan pindang yang udah 3 tahun gak dimakan? Karena apa? Karena punya istri yang cantik? Karena punya mobil baru? Karena punya apa? Ya, ini perlu menjadi bahan evaluasi. Sukacita sejati bukan soal kekayaan, bukan soal kepintaran, bukan soal kecantikan, kesuksesan dan kehebatan, tapi karena sungguh-sungguh kita yakin Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dan namanya tercatat di situ. Ya. Bandingkan ayat 15 yang tidak ada namanya dalam kitab kehidupan, dijatuhi hukuman kekal, masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Ini yang disebut dengan neraka yang kekal. Ya. Ini yang sebagian manusia sampai hari ini tidak mengerti. Kenapa Tuhan kalau maha baik dan maha kasih menciptakan neraka yang kekal untuk menghukum manusia? Pernah gak sudah berpikir itu, kok nginjili orang ya? Susah kan? Masa Tuhan baik sih? Padahal Tuhan baik, tapi kenapa dia buat neraka dengan api yang menyala kekal selama-lamanya? Di situ terdapat nangis ratap, gitu, kan? Tangis kertak gigi dan penderitaan kesusahan selama-lamanya. Padahal dia cuma berdosa di bumi berapa tahun? 70 tahun bisa, 50 tahun ya kan? Ada yang 30 tahun, tapi dihukumnya selama-lamanya. Tuhan adil gak? Adil gak? Gak ada yang berani bilang gak adil, karena memang saat itu tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim tidak adil. Nah, bagaimana saudara jawab kalau ada orang yang tanya kepada kamu sebagai orang Kristen? Kamu orang Kristen? Oh iya, saya bangga nama saya di kitab kehidupan. Ya, kita ajak dia percaya Tuhan. Kalau nggak percaya, namamu nggak dicatat di situ, kamu bakal masuk ke dalam neraka yang kekal, lautan api yang menyala-nyala, disebut dengan kematian kedua. Lalu dia tanya, kalau gitu Tuhan jahat dong, nggak adil dong. Masa kok di bumi, orang-orang di bumi paling habis 100 tahun, dia berbuat salah, dia berdosa, tapi dihukumnya kekal selama-lamanya. Ngeri ya? Gimana saudara jawab? Saudara, sebenarnya neraka itu diciptakan untuk siapa? Iblis. Pemimpin iblis Lucifer dan sepertiga malaikat yang melawan Tuhan. Mereka pantas
dan layak dan harus dihukum mati, kekal selama-lamanya, disiksa selama-lamanya. Bukan untuk manusia. Tuhan tidak menciptakan neraka untuk manusia, tidak. Tapi karena manusia sendiri yang memilih mau mengikuti iblis, jadi saudara tanggung jawab sendiri. Saudara nangkap gak logikanya? Jadi bukan untuk manusia. Itu sebabnya orang Kristen disuruh mengabarkan Injil, giat memberitakan ini, supaya jangan manusia ikut-ikutan dengan tempatnya si iblis. Tapi kalau dia pilih, maunya dia. Lebih logis kan? Tuhan mau kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dr. Andrew G, seorang pendeta dari China, yang memulai seminari Alkitab Asia Tenggara, mantan founder dari alma mater kami, saya, dia datang dari China, menjalankan seluruh hidupnya untuk Indonesia dengan membuka seminari Alkitab Asia Tenggara. Waktu itu mulai dari Bandung, kemudian pindah ke Malang. Dan tahun ini akan pulang tahun 70 ya seminari. Kami sudah cetak ribuan hamba Tuhan di seluruh dunia. Nah, dalam khotbahnya, khotbah penginjilan, Pak Andrew G sering kali memakai ilustrasi ini. Dia bilang, kalau kamu lahir cuma satu kali, kamu akan mati 2 kali. Tapi kalau kamu lahir 2 kali, kamu cukup mati 1 kali. Nangkep gak? Lahir 1 kali secara fisik, kamu akan mati 2 kali. Mati secara fisik, secara badan. Kemudian kematian kedua ini, mati secara rohani, dihukum kekal selama-lamanya. Tapi kalau kamu lahir 2 kali, yaitu lahir secara fisik dan kemudian dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, Yohanes pasal 3, you percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, itu lahir kedua kali, maka kamu cukup mati 1 kali. Badanmu akan mati kembali ke tanah, tapi jiwamu akan hidup kekal selama-lamanya, sebab namamu dicatat dalam kitab hidup. Nah, permisi tanya saudaraku, apakah kamu yakin, bukan asal yakin, 100% yakin nama kamu ada di dalam kitab kehidupan? Amin? Yakin? Sungguh? Apapun yang terjadi kamu mau setia kepada Tuhan? Puji Tuhan. Kalau saudara belum yakin, malam ini izinkan saya berkata dari hati saya paling dalam. Rendahkan hatimu, buang semua gengsimu, apapun kehebatan dan keberhasilanmu, taruh itu dan datang kepada Tuhan Yesus dengan rendah hati. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang mati di atas kayu salib, membayar hutang dosamu, dan dia bangkit pada hari ketiga, menjamin, menggaransi hidup yang kekal bagimu, kamu akan diselamatkan. Maukah kau dengan rendah hati menerima Tuhan Yesus? Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku mengaku aku berdosa, aku gak bisa selesaikan dosaku. Aku mau menerima Engkau satu-satunya juru selamat bagiku. Maka engkau diselamatkan. Dan pada detik yang sama kamu berdoa seperti itu, namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Kamu pasti di situ. Pulang, atau kalau saudara ada kesempatan baca Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Di situ Yesus jamin kamu pasti mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, kebenaran ketiga, iblis dan semua pengikutnya akan dihukum dalam neraka kekal. Ayat 14a, ada istilah maut dan kerajaan maut. Nah, maut dan kerajaan maut itu menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada iblis dan antek-anteknya. Lucifer, pemimpin iblis, malaikat yang melawan Tuhan, menarik sepertiga jumlah malaikat turun dari sorga, dibuang ke bumi ini. Dan pada hari itu, last judgment, seluruh mereka, Lucifer dan sepertiga pengikutnya, akan menerima hukuman kekal selama-lamanya.
Oh, tapi sebelum Kristus datang kedua kali, mereka tidak putus asa. Iblis terus berjuang. Ada dua strategi iblis yang dipakai, itu apa? Dusta dan tipu, licik. Dia mencoba dengan kelicikannya, dia mencoba dengan kedustaannya untuk menarik sebanyak mungkin manusia mengikuti dia dan menuduh Tuhan jahat dan tidak adil. Bahkan orang-orang Kristen pun diusahakannya. Firman Tuhan bilang, begitu berat penderitaan dan kesusahan di bumi ini, begitu liciknya si jahat, sampai-sampai orang percaya pun, orang Kristen pun hampir-hampir tidak diselamatkan. Hebat ya. Jadi saudara, kalau kita hidup lebih mendekati pada last judgment, pencobaan lebih berat, penderitaan lebih berat. Jangan pikirkan di bumi ini akan semakin enak, semakin nikmat, semakin damai. Tidak. Kita akan terus melihat klimaks penderitaan dan cobaan dan kesusahan dan ujian sampai nanti hari kiamat. Tapi kalau Tuhan izinkan kamu di bumi ini, izinkan saya di bumi ini, maka Dia berjanji akan memberikan kekuatan supaya kita bisa menanggung semua itu, menghadapi semua ujian dan cobaan. Jadi saudaraku yang terkasih, kita harus sadar, minta kesadaran sama Tuhan. Tuhan, beri aku kesadaran bahwa cobaan, ujian, penderitaan, perjuangan yang aku hadapi di bumi ini bukan menghadapi manusia, bukan menghadapi hal-hal yang bersifat materi, bukan, tapi menghadapi musuh terbesar, yaitu iblis. Nah, seringkali kita salah nangkep, ya kan? Mertua galak dikit, kita anggap mertua musuh. Menantu pelit, kita bilang menantu itu musuh. Teman bicara menyinggung perasaan, kita anggap itu musuh. Kita musuhan, musuhan di mana-mana. Padahal yang perlu dimusuhin siapa? Iblis. Kita menghadapi musuh, kata firman Tuhan, bukan hal-hal yang bersifat materi dan kedagingan. Itu bukan darah daging, bukan musuh kita, tapi musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara, yang dengan segala kelicikan dan kejahatan dan kedustaannya untuk menipu saudara. Saudara sadar itu. Anak tidak hormat, anak melawan orang tua, berbagai macam tantangan, bos galak, bos pelit, dan berbagai macam hal. Ingat, di balik itu ada iblis sedang menggocok, ingin menyaring dan menjatuhkan saudara. Itu sebabnya lawanlah iblis, kata firman Tuhan. Lawanlah dengan iman, maka dia lari daripadamu. Efesus pasal 6 mengatakan, perlengkapi dirimu dengan senjata Allah, senjata rohani. Saudara masih rajin gak renungan pagi yang dibaca oleh dia dengan Ruben? Baca firman Tuhan. Saya kadang-kadang cek anak saya. Setelah anak kami setelah 12 tahun, kami udah tidak terlalu kontrol untuk baca Alkitab bersama-sama. Tadi bawa itu, kami baca bersama, doa bersama, tapi setelah itu cek sesekali. Setiap pagi anak saya kerja, saya hak dia, saya doain dia. Kemarin saya tanya, kamu masih setia baca Alkitab gak? Dia bilang, iya Pak. Penting. Firman Tuhan sangat-sangat penting, senjata rohani. Saya bilang, jiwamu ingat ya, jiwamu butuh makanan, pikiranmu butuh makanan, butuh senjata untuk menghadapi segala cobaan dan ujian. Nah sekarang saya tanya kepada saudara-saudara setia, perlengkapi dirimu dengan senjata itu. Saudara, kitab Tuhan ada berapa sih tadi saya bilang? Lalu 2 apa 3? Ada 3, saudara. Untuk penghakiman digunakan kitab kematian dan kitab kehidupan. Tapi untuk sekarang ini ada satu kitab Tuhan yang lain, yaitu apa? Alkitab. Alkitab. Ada 3 kitab Tuhan. Dan hari ini 1 di tangan kita, 2 di tangan Tuhan, 1 di tangan kita. Betapa baiknya Tuhan ya. Dari 3 kitab kudus, kitab yang mulia di tangan Tuhan, Dia kasih kita 1 kitab. Sebab itu hargai saudara. Baca itu, renungkan itu, lakukan itu. Di situ kekuatan kamu menghadapi si jahat, menghadapi iblis. Dan Yesus bilang, ya,
Di dalam Matius pasal 4 ketika dia menghadapi cobaan iblis, dia bilang ada firman tertulis, ada firman tertulis. Hanya dengan firman dia menaklukkan iblis dan iblis lari daripadanya. Itu sebabnya di Getsemani dia bilang kepada murid-murid, tidak tahukah kamu itu bertahan sebentar, berdoa dan berjaga-jaga. Itu juga senjata, saudara. Jadi selain firman, saudara harus berdoa dan berjaga-jaga. Berdoalah dan berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sangat-sangat penting. Itu sebabnya saya katakan jangan lalai. Kalau Jumat kamu tidak sakit sampai gak bisa bangun, mari datang ke BRT. Di sini kita berdoa untuk orang lain, kita melayani. Kita berdoa untuk diri kita juga tiap hari, berdoa untuk banyak hal pekerjaan Tuhan. Dan kita belajar firman Tuhan. Amin. Poin yang keempat, bagaimana dengan orang Kristen? Orang percaya, apakah orang percaya pun menghadapi penghakiman akhir? Yes or no? Huh? Yes and no. Jawabannya yang pertama, no. Orang Kristen tidak akan menghadapi penghakiman akhir dari Kristus akan dibebaskan dalam hal keselamatan. Sebab namanya sudah ada dalam kitab kehidupan. Jadi kita dibacakan, kita akan masuk ke dalam kekekalan selama-lamanya, bebas dari penghakiman akhir. Namun, nah ini ada yes and no-nya tadi kan. No, tidak dihakimi dalam hal keselamatan, tapi yes, menghadapi penghakiman dalam hal kehidupan dan pelayanan. Orang Kristen tetap diminta tanggung jawabnya dalam kehidupannya dan pelayanannya. Sebab semua orang Kristen, orang percaya menerima berkat dan karunia dari Tuhan. 1 Korintus 3, 10-14 ini juga tentang last judgment. Sebenarnya Alkitab banyak sekali ayat-ayat tentang penghakiman akhir. Tapi hari ini saya pilih dua bagian yang penting saja. 1 Korintus 3, 10-14. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi perhatikan, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jelas kan? Dasar kehidupan orang Kristen itu, fondasinya seperti Paulus kasih sebuah bangunan, seperti orang bangun bangunan yang tinggi. Itu fondasi yang tidak kelihatan, itu adalah Kristus. Ketika kau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu, maka fondasi hidupmu adalah Kristus. Ingat ini, dasar hidupmu bukan uang. Jangan kejar uang mati-matian, uang akan roboh. Kalau kamu membangun hidupmu di atas uang, di atas kepintaran, di atas manusia, di atas gelar, di atas hal-hal yang bersifat sementara, itu ibarat bangun rumah di atas pasir. Kata Yesus, ya, datang angin, datang badai, datang hujan, biur, roboh. Tapi kalau kamu bangun hidupmu di atas Kristus yang tidak kelihatan, yang sudah mati dan bangkit itu, maka kamu akan kokoh walaupun ada hujan, angin, badai, dan lain-lain. Itu basicnya. Jadi saudara harus sadar dan tanya diri sendiri, selama ini fondasi hidup saya apa ya?
Sehingga membuat saya mati-matian. Ada orang mati-matian sampai setengah mati, seperempat mati. Mati-matian berjuang untuk itu. Untuk hal-hal yang sementara. Sangat-sangat kasihan. Fondasi hidupmu adalah Kristus. Ya. Lalu ayat 10, bangunan kehidupan. Ya, harus kita bangun sesuai dengan apa? Karunia yang diberikan kepada kita masing-masing. Setelah Paulus kesaksian soal karunia yang dia terima, dia bilang setiap orang secara masing-masing pun punya karunia, punya berkat dari Tuhan. Dan dengan modal dari Tuhan itulah, berkat dan karunia Tuhan, kita membangun hidup kita di atas Kristus. Ya. Jadi saudara, kita punya masing-masing karunia dan berkat yang berbeda. Perhatikan nih, jangan urus orang lain. Pernah Petrus tanya kepada Yesus soal Yohanes, dan Yesus bilang, urus dirimu sendiri, jangan urus orang lain. Ini manusia kadang-kadang suka kepo atau kepo, ngurusin orang lain. Yesus dengan jelas mengatakan, tiap orang beda, ada yang dapat 5, dapat 2, dapat 1. Jangan jealous kalau kamu dapat lebih dikit. Jangan sombong dan sok kalau kamu dapat lebih banyak. Ya. Gak usah urus orang lain. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Kenapa gak seperti saya? Gak ada orang bisa seperti kamu. Cuma ada satu kamu di dunia ini. Dan ada cuma satu kayak saya di dunia ini. Kita semua unik. Bukan aneh ya, unik. Saudara lihat orang lain unik berbeda, saudara bilang orang lain aneh. Itu keterlaluan. Unik. Karena Tuhan menciptakan kita unik, memberikan berkat yang unik, memberikan karunia yang unik, dan Tuhan mau kita masing-masing. Jangan urus orang lain, urus diri sendiri. Tanya Tuhan, Tuhan, bagaimana aku membangun hidup saya untuk memuliakan nama Tuhan? Bagaimana aku pakai karunia yang Tuhan kasih untuk melayani pekerjaan Tuhan? Itu yang paling penting. Tiap orang beda-beda. Ya. Kemudian 13 mengatakan apa? Hari Tuhan akan menyatakan apakah kamu bangunnya benar atau tidak benar. Ada orang bangun di atas emas, ada orang bangun di atas perak, itu semua simbolik. Permata, itu hal-hal yang tahan api. Tapi ada juga orang yang bangun di hal-hal yang tidak tahan api. Rumput kering, jerami, ya. Apalagi hal-hal yang mudah terbakar, kayu, ya. Kayu yang bisa usang, yang bisa rusak. Nah, kamu membangun hidupmu di atas sesuatu yang bernilai kekal, itu maksudnya, atau yang sementara. Tanya aja, Tuhan, kalau aku tinggal 5 tahun atau 10 tahun, kira-kira aku harus bagaimana menggunakan waktu ini Tuhan? Aku harus bagaimana menggunakan karunia yang Tuhan berikan, uang yang Tuhan titipkan, dan lain-lain. Apakah saya menghasilkan buah yang kekal, yang tahan uji? Karena hari Tuhan di situ artinya apa? Last judgment. Hari Tuhan, penghakiman terakhir, itu akan membuktikan kamu bangunnya benar apa tidak. Hidupmu dan pelayananmu tahan uji atau tidak selama ini. Ya, ini penting sekali. Berapa tahun sudah jadi orang Kristen? Ada yang sudah lahir jadi orang Kristen, tapi sudah 30 tahun, 40 tahun masih mentalnya kayak anak kecil. Ya, cengeng, udah nangis, udah ngambek, nangis guling-guling di tanah. Ada nggak gitu? Mari belajar dewasa. Tanya diri sendiri, bagaimana saya membangun hidup saya? Makin dewasa nggak? Makin memuliakan Tuhan nggak? Makin menghasilkan nilai-nilai kekal nggak? Nah, firman Tuhan bilang, yang tahan uji, alias lulus, menghadapi semua cobaan, godaan, tantangan, lulus, akan menerima upah yang kekal. Ayat 14. Nah, apa itu upah yang kekal? Nah, ini kita lanjutkan minggu depan nih. Saya akan bicara soal masa kekekalan, ada upah, ada mahkota, ada berapa jenis mahkota yang Tuhan siapkan. Kita akan pelajari itu. Ya. Waktu masa kekekalan, itu yang akan disediakan oleh Tuhan. Tapi ayat 15 mengatakan, yang tidak tahan uji akan terbakar, alias apa? Tidak terima upah sama sekali. Nol. Ya, nol. Bahkan menderita kerugian, tapi jiwanya selamat sih. Jadi orang Kristen tidak diuji, tidak menghadapi penghakiman keselamatan, tapi menghadapi penghakiman pekerjaan dan pelayanan. Ini yang saya sebut dengan selamatnya pas-pasan.
Seorang ibu pernah tanya saya, ini udah lama di Jakarta, Pak, di surga tadi kita ngapain aja ya Pak? Saya ini gak melayani Tuhan, gak bisa punya karunia apa-apa. Pak, yang penting ya, saya diizinin Tuhan masuk ke surga aja, saya udah senang banget. Gak usah masuk ke dalam Pak, di halaman aja saya bantu nyapu sampah gitu ya. Saya udah senang. Saya pernah mikir gitu gak sih? Tante lucu sekali ya, lugu ya. Saya bilang, Tante, di surga gak ada sampah yang mau disapu. Tapi dia polos ya. Aku gak punya apa-apa. Saya bilang pasti minimal ada satu karunia. Yang saudara merasa gak apa-apa. Makanya saya bilang saudara yang merasa gak bisa melayani, datang Jumat, melayani lewat doa. Itu dulu. Setia sudah. Jadi prajurit doa. Jangan pikir ya udah gak apa-apa lah. Selamat pas-pasan. Gak usah masuk ke dalam, di pagar aja, pagar dalam. Tapi ya duduk di situ ngemis-kemis, kalau bisa dapat sedikit remah-remah. Tuh, jangan mikirnya di bumi, jangan. Kalau Tuhan kasih kamu panjang umur, kasih kesempatan, pasti ada tujuannya. Supaya saudara melayani dan bisa bertanggung jawab, menjadi hamba yang baik dan setia. Amin. Sesuai dengan karunia-Nya. Jangan selamat pas-pasan. Pas-pasan artinya di situ ibarat keluar dari api. Kalau keluar dari api gimana? Nggak mati sih, nggak mati, tapi gosong. Sudah mau gosong di situ. Saya nggak tahu gosong beneran. Itu mah simbolik sebenarnya, simbolik. Keadaannya aku nggak ngerti. Tapi yang pasti Tuhan nggak ingin kita selamat pas-pasan. Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau kita menghasilkan yang kekal. Saya ingat sebuah cerita yang dulu saya dengar. Di Tiongkok itu ada seorang raja suka sekali setelah habis makan itu dengar puji-pujian. Ya, salah satu grup yang suka diundang itu yang main seruling, paduan suara seruling gitu ya. Main, kalau udah datang main beberapa lagu mereka pulang dapat duit. Duit dulu kayak emas, keping emas. Wah, senang sekali. Nah, di dalam paduan suara seruling itu ada satu yang palsu. Dia nggak bisa main, cuma ikut-ikutan, ikut di paduan suara itu. Begitu datang dia gini, pulang dapat emas. Nah, tapi berapa lama lagi diundang dia datang lagi, dapat emas. Suatu hari ketika grup datang, raja habis makan dia bilang begini, hari ini saya gak mau denger rame-rame main, saya mau denger satu persatu, matilah. Jadi yang palsu langsung kaget, cilaka. Bohongin raja ketahuan, jadi yang malam itu gini-gini gak bunyi. Saudara tahu kalau bohongin raja akibatnya apa? Yang sangat berat. Ya. Makanya penting itu ya, Bu Nina atau siapa, Bu Esther mau ngajar paduan suara, itu coba dites satu-satunya dia. Karena cuma ada yang gak bunyi, cuma di depan doang. Lip sync. Dites coba. Saudara, poin saya adalah ini. Penghakiman akhir itu bersifat pribadi. Tuhan gak pernah panggil rombongan rame-rame. Keluarga Panginda masuk, gak ada. Satu-satu, Nina. Sudah tanggung jawab belum, ya kan? Gak ada. Keluarga Liao, gak ada. Ayo anggota jemaat IGNC, gak ada. Di situ gak ada IGNC. Tidak ada anggota IGNC di surga, gak ada. Gak ada yang denominasi Metodis, Baptis, apalagi Pentakosta, segala denominasi gak ada, saudara, hari itu gak ada. Saudara gak bisa andalkan denominasi. Pak, saya kan dulu di agensi rajin loh Pak, gak ada agensi, gak dikenal di sini. Gak ada. Saudara jangan andalkan surat baptisan. Saya baptis di Jordan 5 kali. Itu. Dicelup beberapa kali gak hitung, saudara. Bukan soal baptisan, caranya mau dicelup kah, disiram kah, disemprot kah, gak itu. Denominasi yang hebat-hebat gak itu, saudara. Jangan sebutin. Ya. Jangan waktu kamu mati pesan, nanti di peti mati saya masukkan surat baptisan, sertifikat speaker, sertifikat apa masukin, gak laku, saudara. Gelar juga gak laku. Tuhan cuma menuntut satu, apakah kau baik dan setia. That's it. You melakukan karuniamu dengan baik dan setia, maka dia akan bilang, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan.
hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Dan kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami masing-masing, ya Tuhan. Beri kami kepekaan terhadap bisikan-Mu. Beri kami kesetiaan sebab Engkau lebih dulu setia. Beri kami ketekunan, terus berdoa dan berjaga-jaga ketika kami dikasih panjang umur. Berpegang pada senjata rohani untuk melawan si jahat dengan iman dan firman yang selalu berkemenangan. Berikan kami hati yang rela memikul salib, membayar harga untuk membangun hidup dan kesaksian dan pelayanan kami yang menghasilkan nilai-nilai kekal. Jangan biarkan kami selamat pas-pasan, ya Tuhan. Jangan biarkan kami tangan hampa dan kosong menghadap-Mu. Tapi kami sungguh bertanggung jawab dengan karunia, anugerah, berkat yang sudah Kau titipkan kepada kami. Sadarkan kami tiada hak milik di dunia ini. Semua adalah hak pinjam saja, sementara. Beri kami hikmat surgawi untuk mengubah yang sementara menjadi yang bernilai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon hikmat berkat Tuhan.